Sebulan sebelum saya pergi ke Semarang untuk kuliah, orang tua saya selalu memberikan wejangan dan nasihat-nasihat setiap hari, dan itu saya rasa terdengar sama setiap hari, dan saya hanya menjawabnya dengan kata ya dan ya. Saya memahami kekhawatiran orang tua saya bahwa anaknya akan pergi ke kota yang jauh tanpa didampingi keluarga. Dan saya juga berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa saya baik-baik saja dan akan selalu baik-baik saja. Ada satu perkataan orang tua saya yang membekas sampai hari ini di dalam hati saya. Ketika saya pergi meninggalkan mereka, mereka mengatakan, "Kami akan selalu berdoa untuk keselamatan dan keberhasilanmu." Ketika kata itu diucapkan, maka saya merasa didekap oleh cinta mereka. Ketika saya pergi dengan sebuah keyakinan dan semangat yang tinggi bahwa saya harus menyelesaikan studi saya dengan sangat baik. Saya kira hal yang sama terjadi pada saat Yesus bercakap-cakap dengan para murid seketika sebelum Yesus terangkat dan naik ke surga. Di dalam Matius pasal 28, di sana kita bisa melihat Yesus memberikan tugas-tugas dan pelayanan yang harus dilakukan oleh para murid. Dan ada satu kalimat yang luar biasa mengakhiri perkataan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20b. "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam bahasa Inggris diterjemahkan I am with you always. Aku bersama dengan engkau senantiasa. Aku selalu bersama-sama denganmu. Aku melangkah bersamamu senantiasa. Sebuah ucapan yang memberikan kesegaran batin dan keberanian jiwa bagi para murid, sehingga para murid tidak pernah mundur dalam pemberitaan Injil, sekalipun diperhadapkan pada kesulitan, bahkan maut. Frasa yang sama diperhadapkan kepada kita. I am with you always. Aku bersama-sama dengan engkau. Tetapi seberapa yakinkah kita bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita? Dia tidak pernah sekalipun berbalik lalu meninggalkan kita sendirian. Dalam tawa dan kebahagiaan, Yesus tetap berkata, I am with you always. Dalam ratap tangis dan penderitaan, ia pun berkata, I am with you always. Di berbagai-bagai musim kehidupan kita, dia selalu hadir, senantiasa hadir bersama-sama dengan kita. Sehingga kita tidak perlu takut di dalam dunia ini, karena ia benar-benar menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tak perlu takut pada penderitaan karena Yesus bersama dengan kita. Kita tidak perlu ragu untuk berbuat baik karena Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu bimbang untuk memberi karena Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam penderitaan yang dapat usai atau penderitaan yang tidak dapat usai, Yesus bersama dengan kita. Dalam penyakit yang dapat sembuh ataupun tidak dapat sembuh, Yesus pun bersama-sama dengan kehidupan kita. Di perjalanan kehidupan kita, di sepanjang waktu kita, dalam hidup dan mati, Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita di hari ini. Saya berikan waktu untuk berdoa, kemudian nanti akan saya tutup di dalam doa bersama. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu berkata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam situasi apapun yang sedang kami hadapi, Yesus bersama-sama dengan kami. Dalam sukacita, dalam duka cita, kami tidak sendirian karena ada Yesus yang senantiasa hadir mendekap kami dengan kasih yang sempurna.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.